Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas mengenai waktu-waktu sholat. Sekarang kita lanjut bab berikutnya, halaman 89. Mengenai syarat wajib sholat. Jadi nanti dalam sholat itu ada beberapa pembagian keterangannya. Yang pertama mengenai syarat wajib sholat, maksudnya orang-orang yang sudah terkena hukum wajib untuk sholat. Ini namanya syarat wajib sholat. Syarat seseorang yang sudah terkena hukum wajib untuk sholat. Nanti ada syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat, syarat supaya mengerjakan sholatnya sah. Nah, kemudian ada rukun sholat. Nah, kalau rukun itu sudah masuk dalam rangkaian sholatnya. Pembahasan yang pertama mengenai syarat wajib sholat, halaman 89. Wasara itu wujubi sholat salah satu asya al-islam wal bulugh wal aqlu wa haddut taklif. Syarat seseorang sudah terkena hukum wajib untuk sholat ini ada 3. Yang pertama Islam, semua orang Islam berarti terkena kewajiban sholat. Yang kedua baligh, orang yang sudah baligh maka terkena hukum wajib sholat, sudah diwajibkan untuk sholat. Baligh kalau untuk laki-laki bisa dengan ihtilam junub, bisa dengan umur ya. Kalau dengan umur 15 tahun hijriyah qamariyah, sehingga kalau sudah umur 15 walaupun belum junub sudah dikatakan baligh. Tapi kalau sudah junub tidak harus nunggu umur 15, yang penting sudah memungkinkan untuk junub. Di antaranya batas mumayyiz umur 7 tahun ke atas. Sehingga kalau ada anak kecil umur belum mumayyiz kok sudah junub berarti ya, punya penyakit. Mumayyiz itu kemarin batasan dianggap mumayyiz sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa makan minum istinja sendiri ya, ini sudah dikatakan mumayyiz. Lah umumnya hal itu terjadi ketika sudah umur 7 tahun. Tapi 7 tahun sendiri ini sebenarnya bukan sebagai batasan ya. 7 tahun itu cuman sekedar umumnya ya. Umumnya hal tadi, batasan mumayyiz tadi terjadi tatkala umur 7 tahun. Tapi seandainya ada umur 5 tahun anak ajaib misalnya, 5 tahun sudah bisa mandiri, ya berarti sudah mumayyiz ya. Jadi batasan mumayyiz masalah umur 7 tahun itu bukan batasan pasti, itu batasan umumnya mumayyiz terjadi pada tahun tersebut. Kalau batasan aslinya ya seperti tadi, sudah tahu mana baik mana buruk ya, sudah bisa membedakan mana yang bahaya mana yang tidak bahaya. Bukan, khitan itu bukan tanda anak sudah mumayyiz. Sudah dihitan tapi belum bisa cebok sendiri, belum bisa makan minum sendiri, masih disuapin ya belum mumayyiz. Khitan ini tidak bisa dijadikan sebagai tanda mumayyiz. Islam baligh. Kalau wanita umur, kalau masalah umur 9 tahun. Kalau wanita
dikatakan mumayyiz, dikatakan balik umur 9 tahun ataupun sudah haid. Kalau wanita ini agak cepat baliknya. Wanita, ya dianggap balik yang di situ sudah terkena hukum wajib untuk sholat. Sehingga kalau kita punya anak, punya cucu, kalau laki-laki sudah umur 15 tahun berarti itu sudah wajib sholat. Kalau anak wanita umur 9 tahun ataupun sudah haid. Kalau laki-laki umur 15 tahun ataupun sudah junub tadi wajib. Sama dengan laki-laki tadi umur 15 tahun tadi. Tadi sunat tidak termasuk sebagai batasan. Cuman hukum sunatnya sendiri itu bagi laki-laki wajib, bagi wanita sunnah. Nah, kalau hukum sunatnya wajib, tapi sunat sendiri itu tidak bisa dijadikan sebagai batasan seseorang itu mumayyiz atau tidak. Ada sunnah, pala hukumnya sunnah di hitan. Nah, modelnya ya tanya Bu Bidan yang lebih paham. Ya. Kalau laki-laki hukum sunat wajib, kalau wanita hukum sunat sunnah. Laki-laki di khitan itu supaya syahwatnya bisa dikontrol, wanita begitu juga. Di antara fungsi wanita di khitan itu supaya untuk bisa mengontrol syahwatnya juga. Kemudian yang ketiga, yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Ya. Walaupun sudah dewasa tapi akalnya kurang, ini tidak wajib. Ya. Idiot ataupun keterbelakangan mental itu biasanya. Lah kalau mbah-mbah yang sudah pikun itu bagaimana? Mbah-mbah yang sudah pikun, tatkala pikunnya datang, maka nggak wajib sholat. Intinya setiap akalnya hilang, tidak wajib sholat. Ya. Jam sebelum zuhur pikun terjadi sampai asar baru kembali lagi bisa normal lagi. Maka ya ketika zuhur itu tidak wajib. Nanti asar wajib. Pokoknya mbak-mbak yang sudah pikun, tatkala pikunnya muncul, kepikunannya nampak, maka ketika itu nggak wajib, ya. Tidak wajib. Orang nggak kena hukum wajib berarti ya tidak qadha. Orang dia nggak wajib. Yang qadha itu kalau terkena hukum wajib kemudian tidak menjalankan, maka baru dia wajib qadha. Di antaranya nanti orang murtad, ya. Di sini syarat pertama tadi Islam, kemudian balik akal. Balik berakal ini batasan dianggap mukalaf. Nah, kata-kata mukalaf, kadang-kadang kita mukalaf sudah mukalaf. Mukalaf itu apa toh? Mukalaf itu memasukkan orang yang sudah balik dan berakal. Ya. Jadi isinya mukalaf itu adalah kalau sudah balik dan berakal. Beda. Nah, antara iya, tidak wajib. Tidak wajib qadha. Bahkan kalau qadha haram hukumnya. Wanita yang haid itu enggak wajib sholat. Wajib qadha apa tidak? Tidak. Kalau qadha malah haram. Nah, kalau puasa wajib. Karena puasa itu sebagai penghalang. Ada penghalangnya. Kalau sholat tidak wajib, kalau puasa wajib diqadha. Jadi mukalaf, kata-kata orang sudah mukalaf itu memasukkan kalau dia sudah balik dan berakal. Nah, kayak di sini ya, kata-kata mukalaf itu sebenarnya aslinya orang yang terkena beban. Ya, maknanya mukalaf itu apa? Orang yang sudah terkena beban hukum-hukum agama, itulah namanya mukalaf. Dan dikatakan mukalaf ini memasukkan balik dan berakal. Ya. Orang belum balik berarti belum dikatakan mukalaf. Orang tidak berakal berarti
dikatakan bukan mukallaf. Nah gitu ya. Cerdas tapi belum balik, ya belum mukallaf. Belum mukallaf. Lah kata-kata Islam di sini mengecualikan yang bukan Islam, sehingga kalau orang kafir asli ketika masuk Islam maka semasa kekafirannya tidak wajib mengqadha sholat-sholat yang sudah lewat. Orang dia tatkala itu belum terkena hukum wajib karena syaratnya Islam. Berbeda dengan orang murtad yang tadinya Islam kemudian keluar Islam, maka tatkala kemurtadannya itu sebenarnya dia masih terkena hukum wajib, kewajiban sholat. Sehingga tatkala kembali Islam maka wajib mengqadha sholat-sholat yang ia tinggalkan tatkala dia murtad. Begitu. Orang kafir masuk Islam, setelah kekafirannya itu apakah amal perbuatannya tadi dipertanggungjawabkan atau selama masuk Islam itu sudah dianggap? Jadi hijrah dari kafir ke Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Jadi termasuk cara menghapuskan dosa-dosa ketika kafir yaitu dengan masuk Islam itu. Dengan masuk Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa kekafirannya yang setelah lewat. Kecuali yang berkaitan dengan hak adami, punya utang dan tetek bengek, yaitu ya harus diselesaikan secara individu. Tidak bisa dengan tobat, dengan masuk Islam terus utang-utangnya semua gugur. Tidak. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hakullah. Ini mengenai seseorang wajib sholat. Cuman anak kecil yang sudah umur 7 tahun ini sebenarnya walaupun anak kecilnya itu belum wajib sholat, ini yang wajib melatih adalah orang tuanya, ya, walinya. Anak-anak yang sudah umur 7 tahun bagi walinya wajib untuk memerintahkan sholat. Ya. Jadi kewajibannya kepada walinya, wajib dari segi untuk melatih dia untuk sholat. Tapi kalau anaknya sendiri dia belum wajib, ya. Anaknya sendiri belum wajib, tapi orang tuanya mulai umur 7 tahun, tapi tatkala itu belum boleh mukul, ya. Boleh mukul nanti setelah umur 10 tahun, ya. 10 tahun, umur 10 tahun kok tidak mau sholat, orang tua boleh memukul, tapi memukul di tempat-tempat yang tidak membahayakan. Nanti sekali pukul mati ya. Jadi lain lagi urusannya. Makanya sebenarnya urutan mendidik itu ya seperti itu. Jadi mulai umur 7 tahun. Kalau seandainya belum umur 7 tahun sudah diperintah, ya bagus saja. Nah, tapi tidak bisa untuk sangat dipaksakan, karena memang agama itu sudah menganjurkan mulai memerintah umur 7 tahun. Berarti sebenarnya di situ ada hikmah. Kenapa anak kecil itu dimulai dari 7 tahun? Kenapa enggak sejak bayi sudah dilatih puasa dan sebagainya? Kalau seandainya ada, ya tidak masalah. Cuman kewajiban kita mulai mendidik itu umur 7 tahun tadi. Seandainya sebelum umur 7 tahun kok nggak dididik, ya kita nggak terkena hukum dosa nggak mendidik gitu mananya. Cuman ya supaya nanti umur 7 tahun itu sudah terbiasa, seandainya kita perintah sudah bisa menjalankan, ya setidaknya sebelumnya sudah diperintah walaupun belum umur 7 tahun tadi, supaya nanti ketika umur 7 tahun sudah merintahnya tidak terlalu ngoyo, sudah dididik sejak dini terlebih dahulu.
Itu. Ada yang tanya masalah syarat wajibnya sholat? Nah, seperti tadi. Sama. Untuk anak laki-laki atau wanita sama. Mulai umur 7 tahun. Bukan hanya sekedar sholat saja ini. Semua kewajiban agama, puasa dan sebagainya, semuanya dimulai dididik mulai umur 7 tahun. Kewajiban kita terkena hukum wajib mendidik anak tatkala umur 7 tahun itu, baik masalah sholat ataupun yang lainnya. Bahkan syariat-syariat agama yang dohir walaupun sunnah itu pun juga diperintahkan untuk dilatih, kecuali syariat-syariat yang berupa bangsa, hati, tasawuf, keyakinan, kemudian makrifat kepada Allah, tauhid dan sebagainya. Itu termasuk wajib juga mengenalkan anak-anak kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu sejak umur 7 tahun, termasuk wajib ini. Orang tua punya kewajiban mengenalkan anaknya mengenai baginda Nabi, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, kemudian diutus jadi Nabi umur 25 tahun dan sebagainya. Seandainya kita nggak mampu, ya mendidik ini mananya bisa juga dengan diri kita sendiri ataupun dengan kita menitipkan kepada orang lain, memasukkan madrasah dan sebagainya. Nah, ini termasuk kewajiban. Bahkan mengajari anak itu sampai setelah balik pun itu masih kewajiban orang tua. Maknanya orang tua masih wajib membiayai anaknya karena untuk belajar agama walaupun setelah balik. Walaupun aslinya itu mengenai nafkah untuk anak itu kan secara umum terlepas sampai balik. Ya, dalam bab nafkah itu anak itu orang tua membiayai anak itu batasannya sampai balik secara aslinya. Ya. Sehingga kalau anak itu sudah balik dan dia mampu usaha, orang tua secara asli itu sudah nggak wajib untuk membiayai anaknya. Kecuali kalau anaknya itu sibuk untuk belajar ilmu agama yang mencegah dia untuk tidak bisa usaha. Nah, ini orang tua nanti masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Ya, itu. Dalam bab nafkah sudah sampai ya, sudah lewat dalam untuk fikih tiganya Syekh Mugis. Nah, nanti dalam bab nafkah diterangkan mengenai kewajiban yang menyebabkan nafkah itu antar siapa saja. Nah, itu nanti di situ akan dibahas mengenai siapa saja orang yang wajib memberikan nafkah dan siapa saja orang yang wajib dinafkahi. Dengan pembagian syarat wajib salat dengan 3 macam itu, orang Islam, dewasa atau balik, kemudian yang 3 berakal sehat. Berarti perhisapan itu apa secara logika dimulai dari situ. Iya. Penghisap. Bertanggung jawab pada anak. Orang tua ikut bertanggung jawab kepada anak-anak. Iya. Tanggung jawabnya sudah pernahkah mengarahkan dia kepada agama? Untuk masalah dosa-dosa si anak itu orang tua tidak nanggung. Yang nanggung itu masalah dia pernah mengarahkan kepada agama atau tidak. Karena dalam Al-Quran itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosanya orang lain dari segi dosanya itu sendiri. Tapi kalau dari segi dia nggak pernah mengarahkan kepada agama, lah itu nanti punya tanggungan, punya tuntutan. Kenapa anakmu kok nggak sampai
kenapa anakmu kok jadi seperti ini? Apakah nggak pernah kamu ajak untuk mengamalkan agama? Dan kewajiban orang tua hanya menyampaikan, ya. Sebagaimana dakwah itu kan kewajibannya hanya menyampaikan. Adapun dia mau tidak mau itu nanti dia sendiri yang akan dihisab. Cuman kewajiban kita menyampaikan, mengarahkan anak dalam kebaikan. Sehingga kalau kita sudah jalankan perkara itu, ya sudah, kewajiban kita sudah gugur, sehingga nggak ada tuntutan nanti di akhirat seperti itu. Anak, kalau istri termasuk juga orang-orang yang di bawah tanggungannya, termasuk istri, bahkan tetangga, semuanya itu nanti juga kan akan saling tuntut menuntut satu dengan yang lainnya. Bahkan orang lain juga begitu juga. Sehingga kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu, supaya kita tergugurkan daripada tuntutan orang-orang. Karena tatkala kita sudah sampaikan, maka nanti di akhirat itu orang sudah nggak ada alasan lagi. Ya sudah saya sampaikan, salah sendiri kamu nggak dengar. Nah. Kalau anak itu hamil duluan bernikah, orang tua nanggung dosanya kan? Ya seperti tadi, dosa itu ditanggung masing-masing. Cuman kalau nggak pernah mengarahkan, ya kalau sudah diarahkan ya sudah terlepas. Sudah anaknya sudah dikasih komando jangan keluyuran dan sebagainya, kok masih saja, nah itu berarti tanggung jawab sendiri. Tapi kalau tahu anaknya keluyuran, sudah mau mendekati hal-hal yang haram, dibiarkan saja, malah didukung, nah ini ya nanti dapat dosanya membiarkan anak terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi adapun itunya sendiri, itu ya ditanggung masing-masing gitu. Jadi dosanya itu bukan karena dosa terus ayahnya dihitung dapat dosa zina, tidak. Dosa karena dia tidak mau, tidak mengarahkan atau tidak menghimbau, melarang anaknya dalam hal-hal yang dilarang agama. Anaknya mencuri, apakah terus orang tuanya ditulis dapat dosa mencuri? Tidak. Cuman permasalahannya, pernahkah mengomando anaknya untuk tidak maksiat? Nah itu. Nanti kalau enggak seperti itu, wah dapat dosa semuanya orang tua ini. Gurukan dosa anak. Tapi kan dalam Al-Quran jelas itu, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain dari segi dosanya, perbuatannya itu sendiri. Kalau dari segi mencegah amar ma'ruf nahi mungkarnya, itu lain lagi. Seorang bapak berhubung kepada istri maupun anaknya. Bagaimana dengan kisah anak? Itu anak Nabi Nuh itu kan sudah dibimbing, cuman anaknya saja yang tidak mau. Kan ketika itu sudah diajak kan, sudah diajak dalam kebaikan, ikut bapaknya, ikut naik kapal, tapi kan nggak mau. Nah, ya. Sehingga bahkan dikatakan anak-anak yang nggak taat kepada orang tuanya dalam kebaikan itu laisa min ahlik. Kan itu dalam Al-Quran dikatakan laisa min ahlik, bukan termasuk keluargamu. Gitu. Terputus. Ya. Tetapi kalau kita menyampaikan pada tetangga tadinya untuk masalah, kemudian kita sampaikan sehingga masalah, kita dapat pahala. Ya, dapat pahala apa, mandala ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Dapat hadis, dapat pahala sholatnya orang yang berbuat baik. Ya, kalau masalah kebaikan dapat. Nah, ini termasuk
keistimewaan umat baginda Nabi itu kalau masalah mengajak kebaikan, kok orangnya mau kemudian mendapatkan menjalankan kebaikan seperti apa yang kita anjurkan, maka kita dapat pahalanya. Nah, ini termasuk, tapi bukan pahalanya orangnya itu sehingga terus orangnya berkurang pahalanya, kan tidak. Pahala karena kita mengarahkan, sehingga dapat pahala sebagaimana sholatnya dia. Sehingga perkataannya itu bukan dapat pahala sholatnya, tapi dapat pahala seperti sholatnya. Karena kalau kata-katanya dapat pahala seperti sholatnya, berarti kan akan mengurangi sholatnya orang yang kita ajak itu. Tapi di situ tidak, sholatnya orang yang kita ajak itu ya tetap pahalanya buat dia, dan kita dapat pahala seperti itu juga. Ini dalam konteks sholat atau yang lain juga sama? Yang lain semuanya. Jadi ya, ya. Menyuruh orang nikah ada pahala. Untuk nikah, hukum nikah itu kan secara umum adalah mubah. Nah, jadi kecuali kalau bagi dia nikah itu hukumnya sunnah, ya sih kita dapat pahala. Misalnya dia orangnya mampu, orangnya sudah mampu biaya nikah, kemudian daripada maksiat terus akhirnya kita arahkan untuk nikah. Nah, bagi orang yang mampu dan kebelet nikah, seandainya nggak nikah akan timbul maksiat, hukum nikah bagi dia kan jadi sunnah seperti itu. Sehingga kalau kita mengarahkan dia, ya berarti kita dapat pahala sunnah itu tadi ya. Tapi kalau secara umum hukum nikah itu mubah, sehingga tidak setiap nyuruh orang nikah kemudian orangnya nikah dapat pahala ya. Tergantung ditengok konteks hukum nikahnya bagi dia itu apa, mubah, sunnah atau wajib. Iya, nikah itu secara umum mubah. Tapi ada hadis yang menyebutkan ya ketika di situ sudah ada aturan-aturan mengenai kriteria disunahkan bagi dia untuk nikah. Makanya untuk meninjau hadis ini kan tidak cukup hanya dengan langsung tengok hadis, harus tengok bagaimana pendapat ulama mengenai hadis ini. Adakah syarat-syarat lain? Harus menggabungkan antara hadis satu dengan yang lainnya. Makanya untuk mengambil suatu hukum, kalau bukan ahlinya itu nggak boleh langsung dari hadis. Harus tengok dulu pendapat-pendapat ulama bagaimana mengenai hadis itu. Arahnya kemana? Adakah syarat-syarat lain untuk menggabungkan daripada hadis-hadis yang lain? Karena kan hadis banyak. Hadis itu kan ribuan. Makanya tidak cukup hanya sekedar mengambil satu hadis kemudian kita simpulkan untuk menafikan ataupun langsung kita anggap secara umum. Seperti misalnya hadis an-nikah sunnati, nah, itu nikah itu termasuk sunnahku. Nah itu maka harus kita tengok hadis-hadis yang lain, adakah yang menyaratkan syarat-syarat ketika kapan sunnah nikah dan sebagainya tadi. Jadi kalau dalam konteks tertentu tidak nikah tidak apa-apa. Maksudnya? Sejak nikah atau sejak nikah. Banyak prakteknya ulama yang sampai wafat tidak nikah, termasuk Imam Nawawi itu sampai wafat beliau tidak nikah. Ya. Ya tergantung. Iya. Karena seperti makan kan hukum aslinya mubah. Makan hukum aslinya mubah. Tapi bisa sunnah tatkala ada hal lain, diantaranya diniatkan untuk ibadah. Kalau nggak makan jadi lemes ibadahnya dan sebagainya, adab-adab dan sebagainya. Nanti hukum makan jadi sunnah bagi dia. Bahkan bisa wajib kalau untuk menyambung nyawa. Seperti tidak nikah ada rekan saya dating, ada memang sebelum sampai pensiun tidak nikah. Tapi kalau memang dia bisa menjaga betul tentang hajinya kan ya sunnah. Tapi kalau dia
jajan itu kan palsu saja. Nah ya makanya itu. Kalau bahkan bisa wajib tatkala seseorang itu untuk menjaga daripada berbuat dosa dan dia mampu nikah, seandainya nggak nikah berbuat dosa, bagi dia wajib malah ya, jadi wajib. Dalam bab nikah, hukum nikah kemarin sudah dibahas, ada beberapa macam hukum nikah. Sampai anaknya bisa, anaknya itu sudah merasa sudah diajari atau belum. Kalau anaknya sudah betul-betul diajari, ya sudah gugur kewajiban kita gitu. Makanya dicek di pondok belajar apa turu. Karena memang ada syaratnya itu, yang wajib dinafkahi itu walaupun sampai dewasa itu kalau memang anaknya itu bisa diharapkan ya. Sehingga walaupun sudah balik tetap wajib kita memberikan nafkah kalau anak itu belajar agama itu, kalau di situ bisa diharapkan. Tapi kalau di pondok tidur ya sudah gugur. Yang penting sudah betul-betul perkara wajib itu sudah diajarkan kepada dia, nah itu sudah gugur kewajiban. Karena secara asli itu wali kan ya orang tua itu. Adapun di pondok itu kan dititipkan, diwakilkan pendidikannya kepada pondok pesantren, kiai dan pengurus-pengurus yang lainnya. Ada lagi? Hukum nikah ya. Lanjut ya. Ya, sekarang halaman 91. Halaman 91. Mengenai sholat sunnah. Dalam sholat ada sholat sunnah yang fungsinya adalah untuk melengkapi daripada sholat fardu kita. Di antaranya yang terutama sholat rawatib nanti itu, yang untuk menggenapi daripada sholat fardu kita tatkala dalam sholat fardu kita ada kekurangan. Dan dalam dakwah itu kenapa senantiasa sunnah terus, bahkan wajib itu kadang-kadang nggak dibicarakan, malah ikut sunnah. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah senantiasa menjaga sunnahnya, pasti otomatis apalagi wajibnya ya. Yang sunnah aja dijaga, apalagi yang wajib. Makanya dalam dakwah biasanya sunnah. Sehingga ada orang tanya, itu kok kayak mementingkan sunnah, wajibnya enggak loh. Orang yang sunnah aja dipentingkan, apalagi yang wajib, kan jadinya seperti itu. Kemudian dalam sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah ya. Ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Lah yang pertama ini, bagian pertama ini, sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang disangatkan. Sebenarnya sholat sunnah itu banyak, cuman di sini ada yang disangatkan, dan ini sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Yang pertama, sholat hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Fitri itu hukumnya sunnah, disunahkan untuk berjamaah. Makna disunahkan berarti kalau dikerjakan sendiri boleh apa tidak? Boleh aja, tapi tidak sunnah. Sunnahnya berjamaah. Untuk Idul Fitri, nah yang kedua Idul Adha sama juga.
Untuk Idul Fitri dan Idul Adha ini mengenai pelaksanaannya sama seperti sholat Jumat, cuman dibalik antara khutbahnya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha kan sholat dulu baru khutbah. Nah, nanti pembahasannya akan ada bab tersendiri setelah ini nanti mengenai sholat hari raya. Ini sholat sunnah secara umum aja. Kemudian yang ketiga, sholat gerhana matahari. Yang keempat, gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana bulan hukumnya sunnah yang disangatkan. Mulainya kalau gerhana matahari dan gerhana bulan, mulai gerhana terjadi sampai kembali utuh lagi, dan tidak disunahkan untuk mengkodok. Gerhananya sudah lewat, saya belum sholat, bagaimana yang kodok apa enggak disunahkan. Idul Fitri, Idul Adha begitu juga, kalau terlewat tidak disunahkan. Kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha waktunya mulai terbitnya matahari ditambah waktu naik sedikit seukuran 1 tombak sampai tergelincirnya matahari sampai duhur. Sehingga Idul Adha, Idul Fitri itu sebenarnya waktunya tidak harus jam 7, tidak, jam 10, jam 11, selagi belum tergelincir matahari masih bisa. Nah, sehingga seandainya perjalanan kemudian datang jam 8 sudah terlambat, boleh nggak sholat dengan sendiri? Boleh saja, dapat kesunahan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, cuman tidak dapat kesunahan berjamaah. Kalau enggak ya berjamaah sendiri dengan anak istri. Cuma nanti kalau sholat sendiri tidak disunahkan khutbah. Nah, nanti sholat sendiri, khutbah sendiri. Ya, kalau berjamaah disunahkan untuk khutbah. Jadi khutbahnya itu sunnah, sholatnya sunnah, berjamaahnya sunnah. Ya. Seandainya ada masjid sholat itu habis itu bubar, nggak ada khutbahnya, boleh nggak? Ya, boleh aja, tapi tidak dapat kesunahan khutbah. Kalau khutbah tok nggak sholat, wah bayan jenenge. Keluarga pakai khutbah boleh? Pokoknya kalau berjamaah disunahkan khutbah, walaupun 2 orang, 1 orang, intinya berjamaah. Kemudian yang kelima, sholat istisqa. Ini sholat minta hujan. Ini daerah-daerah yang di situ kemarau panjang. Nah, ini namanya sholat istisqa. Nanti ada cara-caranya dan babnya sendiri dalam sholat istisqa. Nanti semuanya masing-masing ini akan dibahas sendiri-sendiri, ada babnya. Ini perincian secara umum saja. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib. Ini termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Kalau dikerjakan dengan berjamaah sah enggak? Ya sah aja, tapi tidak disunahkan berjamaah. Nah, untuk rawatib, sholat sunnah rawatib ini ada yang disangatkan, ada yang hanya sekedar disunahkan. Untuk yang sekedar sunnah yang tidak sangat, ini ada 17 rakaat. Nah, 17 ini. Halaman 92. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang fadilahnya khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu fadilahnya seperti mendapatkan, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum duhur. Sebelum duhur 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat setelah maghrib. 3 rakaat sesudah sholat isya. 3 rakaat setelah sholat isya itu 2 rakaat ba'diyah isya, 1-nya sholat witir, gitu. Ya. Jadi 3 rakaat setelah isya di sini itu 2 rakaat untuk ba'diyah isya, 1-nya sholat witir. Iya. Makanya di sini 3 rakaat sesudah sholat isya, yang salah satunya dilakukan secara witir ganjil.
Ini minimal witir. Witirnya 21 apa langsung 3? Ya. Untuk mazhab kita yang paling utama 21. Kalau mazhab lain, ulama lain ada yang mengatakan 3 langsung, tapi yang utama mazhab kita 21. Karena dengan 21 itu di situ tambah pekerjaan. Kalau tambah pekerjaan berarti tambah pahala. Di situ akan ada 2 takbiratul ihram, akan ada 2 salam. Ya, kalau 3 langsung kan jadinya 1 takbir, 1 salam. Dalam fikih itu ada istilah makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Perkara yang di situ dilakukan dengan pekerjaan yang lebih banyak, maka akan mendapatkan pahala yang lebih banyak juga. Nah, cuman mengikuti aturan. Tidak setiap semua yang banyak itu kemudian pahalanya banyak. Banyak yang ikut aturan. Nanti sholat isya 6 rakaat, nah biar banyak. Nah ini apalah salah nanti. Sebelum maghrib ada sholat rawatib. Sebelum asar 4 rakaat. Iya, itu rawatib, qobliyah namanya. Sebelum maghrib itu juga disunahkan. Bagi madhab kita disunahkan, tapi madhab lain itu tidak disunahkan. Kalau madhab kita termasuk disunahkan. Ya, ini di sini ini sebenarnya yang secara secara ringkas yang disangatkan, ya, yang disangatkan. Termasuk sebelum isya juga nggak ada di sini. Yang aslinya ada, ya, termasuk qobliyah isya. Nanti ada hadisnya yang maghrib itu. Karena ada hadis secara umum. Jadi untuk setelah sebelum maghrib, sebelum isya ini terkena hadis secara umum. Baina kulli udun adana ini sholatun, ya. Dalam 96 hadis 96. Yang bawah itu hadis yang bawah dari Abdullah bin Mufaddal radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara azan dan iqomah itu ada sholat. Antara azan dan iqomah itu ada sholat bagi orang yang menghendakinya. Mananya berarti setiap azan dan iqomat, antara azan dan iqomat di situ ada sholat qobliyah, memasukkan maghrib, sebelum maghrib juga sebelum isya juga. Iya. Cuman kalau kita di India Pakistan itu nggak ada qobliyah maghrib, karena menurut mereka memang ada hadisnya itu jangan engkau membuat tasabuh sholat maghrib dengan sholat yang lainnya. Yang pertama saya melihat ada di Mutakab nggak salah itu setelah zuhur itu 4 rakaat. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua sholat witir itu 2, 1 itu langsung seperti sholat maghrib. Terus yang lalu setelah di sini nggak bisa, nggak ada, adanya langsung witir. Makanya tadi kalau yang pertama, pertanyaan pertama mengenai duhur, ini di sini ini yang diambil yang muakkad, yang disangatkan, ya, yang disangatkan. Makanya tadi kan saya jelaskan ada sunnah-sunnah yang rawatib yang disangatkan, ada yang rawatib yang secara umum. Ya. Jadi ini ketentuan di sini ini, yang ditulis di sini ini yang disangatkan. Berarti 20, 40. Ya. Intinya yang disangatkan itu jangan sampai enggak 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat sesudah sholat isya itu 2 rakaat qobliyah, 1 rakaatnya
sholat witir. Secara asli seperti itu. Jadi antara ba'diyah isya dan sholat witir itu dipisah. Dan ini minimal sholat witir, satu itu minimal sholat witir. Ba'diyah isya, kemudian sholat witirnya satu. Ba'diyahnya dua, witirnya satu. Ini kalau mau witir satu. Kalau mau witir lebih dari satu ya berarti sholatnya bukan 3 rakaat, 2 rakaat qobliyah ba'diyah isya, kemudian witirnya terserah. Minimal satu itu minimal. Gitu. Apakah dua-duanya kita kerjakan atau diambil salah satu sehingga mengumpulkan sholat sunnah maka dalam masalah dulu sudah pernah diterangkan kelihatannya. Hukum sholat sunnah bagi orang yang punya kodoan sholat. Ini ada khilafiyah di antara para ulama. Yang muktamad, yang pendapat yang paling unggul itu tidak boleh sholat sunnah. Semuanya dikerjakan untuk mengkodok. Istilahnya sunnah itu bonus, kemudian wajib itu kewajiban. Ya. Nah, ini mengambil bonusnya tanpa membeli wajibnya ini. Dan tanamkan dalam diri kita bahwa yang wajib itu lebih lagi daripada yang sunnah. Ya. Cuman ada ulama, kalau seandainya kita betul-betul wah sudah beronto, sudah terbiasa qobliyah ba'diyah, kalau enggak kok. Ini ada ulama yang membolehkan walaupun kita punya utang sholat qadha, ada yang membolehkan boleh sholat sunnah. Ini dua-duanya Imam Syafi'i semua. Jadi dua pendapat ini semua dari muridnya Imam Syafi'i, termasuk ashabus Syafi'i, dari kalangan madhab Syafi'i. Ya, kalau seandainya mau dijadikan sholat sunnah ya ada yang membolehkan. mau foto tetap kita kerjakan. Di luar itu sholat sunnah juga. Jadi dua-duanya dikerjakan gitu. Mantap. Ya seperti tadi, secara asli sholat sunnahnya semua juga untuk menyelesaikan qadha-nya. Tahajud, bahkan qobliyahnya ya tetap qobliyah tapi niatnya untuk qadha, tapi sesuai dengan jumlah rakaatnya gitu aja, supaya kita tidak terhitung kelihatan banget enggak sholat rawatib itu habis isya, habis sebelum subuh kok enggak pernah sholat qobliyah, itu bagaimana? Ya kita tetap aja qobliyah subuh kita gunakan untuk qadha sholat subuh. Nanti qobliyah duhur yang 4 rakaat dan ba'diyah duhur kita gunakan untuk qadha duhur dan qadha duhur. Itu kan bisa aja. Nah, seperti itu. Ya kadang ini memang itu kadang-kadang juga perasaan yang menganggap supaya sholat sunnah diutamakan sedangkan punya qadhaan wajib. Nah itu. Berarti niatnya dua niat atau satu niat? Niatnya tetap qadha. Nah, cuman pelaksanaannya seperti qobliyah dan ba'diyah dan tahajud. Tahajud malam begitu juga. Kalau punya utang qadha ya buat qadha. Tarawih ya begitu juga, tetap ikut tarawih. Cuman kita gunakan itu sebagai qadha subuh. Kalau 20 rakaat berarti sudah qadha subuh berapa? 10. Itu aja. Tapi niatnya jangan sholat tarawih, niatnya sholat qadha subuh. Jamaah kita sholat sendirian. Umpamanya asar, kita sholat di rumah sendirian. Tapi setelah perjalanan ketemu masjid ada sholat jamaah, kita ikut jamaah lagi boleh? Disunahkan malahan, ya. Tatkala kita sholat sendiri, bahkan nggak sholat sendiri, sebelumnya sudah sholat,
baik sendiri atau berjamaah, kemudian kok menjumpai jamaah lagi, disunahkan untuk ikut. Ya, disunahkan untuk ikut. Nanti dalam bab jamaah. Tapi sholat tarawih, niatnya tetap subuh. Iya, kalau punya utang sholat subuh. Cuma nanti niatnya kita jangan makmum, kita sholat di situ tapi niatnya sholat sendiri gitu. Sholat sendiri, jangan ikut makmum dengan imamnya, orang imamnya sholat tarawih. Tapi seandainya niat pun tidak masalah juga, karena boleh. Masalah niat itu boleh orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, itu boleh. Sehingga kalau kita tarawih, imamnya sholat tarawih, kita qodok subuh, ya tidak masalah. Yang penting kan serupa 2 rakaat kan. Kaitannya sama qodok sholat sudah dibahas di waktu bayan umum oleh Kiai Patah. Jadi orang punya qodok ibarat punya utang. Gimana kita punya utang kok di mobil lupa? Itu ada utang kan dari lunas dulu dari Ya seperti itu. Tapi qodok itu enggak melihat waktu ya. Qodok itu boleh kapan saja selagi tidak diistiqomahkan di waktu-waktu yang dilarang. Karena ada waktu-waktu yang dilarang, termasuk setelah sholat asar, setelah sholat subuh, ketika matahari tergelincir. Nah itu. Jadi kalau mau qodok selain waktu itu, karena kalau di waktu itu kalau sampai diistiqomahkan hukumnya haram mengqodoknya, sholatnya sah. Kecuali kalau tidur, bangun duhur, tidur kebablasan sampai asar, bangun asar belum sholat duhur, akhirnya habis asar qodok duhur. Lah ini kan nggak sengaja untuk mau dikerjakan di situ kan, memang ya sunahnya cepat-cepat untuk diqodok. Maksudnya yang haram itu, nanti qodoknya saya kerjakan habis asar aja lah, habis subuh saja lah. Nah ini haram nanti. Berarti kalau ketiduran itu qodok atau jamak? Qodok, kalau jamak itu kalau dalam perjalanan. Qodok jamak qosor itu hanya urusan perjalanan, musafir. Kalau di rumah kebablasan kemudian itu namanya qodok. Bagi yang punya qodok kalau sholat jenazah punya qodokan, terus mau sholat jenazah masuk. Jenazah itu kan fardu juga, fardu kifayah. Ya tidak masalah, boleh. Qodok apa itu? Oh enggak ada rukuk dan sujudnya. Masalah bergegas mengqodok ketika tatkala tertinggal, kalau tertinggalnya itu ada udzur, nggak sengaja, maka hukum bergegas adalah sunnah. Berarti mananya sunnah, boleh nggak agak nanti-nanti? Ya boleh aja, tapi nggak dapat kesunahan. Sunnahnya langsung diqodok. Tapi kalau tidak ada udzur, kodokan-kodokan zaman dahulu kala itu sebenarnya itu langsung seketika harus dan menghabiskan semua masanya untuk mengqodok, secara asli seperti itu. Kecuali untuk hal-hal yang di situ wajib juga, termasuk cari nafkah, mencarikan nafkah untuk istri anak itu kan wajib juga. Maka apakah terus nggak boleh kerja untuk qodok terus? Kalau halnya itu juga wajib, maka tidak masalah. Meninggalkan, tidak mengqodok untuk wajib yang lain tidak masalah. Deh, insyaallah kita teruskan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Subhanallah, subhanallah,